Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola uang dengan baik. Apakah Anda sedang mencari cara mengelola uang dengan baik? Apa saja sih yang harus dilakukan untuk mengatur keuangan? Dan buat apa kita perlu tahu cara ngatur duit? Well, memahami cara mengelola uang secara efektif sangatlah penting. Pengelolaan keuangan berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan kita. Semasih uang masih menjadi alat tukar, kita membutuhkannya untuk bisa bertahan hidup. Pengelolaan uang yang tepat membantu kita terhindar dari jebakan hutang, keluar dari kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Tentu saja diperlukan ketekunan dan komitmen untuk mengatur keuangan. Yuk kita bahas 7 cara mengelola uang dengan baik. Yang pertama, catat penghasilan. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengelola keuangan adalah mengidentifikasi pendapatan Anda. Catat dari mana sumber pendapatan dan berapa banyak penghasilan yang Anda peroleh. Bagaimana jika penghasilan harian atau mingguan? Ya nggak masalah. Misalnya jika mendapatkan penghasilan Rp50.000 per hari, berarti penghasilan rata-rata per bulan adalah Rp1.500.000. Anda perlu mengetahui dengan jelas tentang penghasilan Anda. Hitung berapa rata-rata uang yang Anda hasilkan dalam sebulan. Catat semua sumber penghasilan, misalnya dari gaji, uang sewa rumah, hasil investasi, dan sebagainya. Pengetahuan yang akurat tentang penghasilan memungkinkan Anda membuat anggaran yang realistis, membuat keputusan keuangan yang tepat, dan memastikan pengeluaran Anda selaras dengan penghasilan. Yang kedua, rencanakan pengeluaran. Setelah menghitung penghasilan, saatnya merencanakan pengeluaran. Apakah Anda pernah merencanakan gimana membelanjakan uang? Bagaimana ya cara merencanakan pengeluaran dengan baik? Well, merencanakan pengeluaran itu sama dengan bikin budget atau anggaran. Jadi, kita membuat rencana kemana saja uang akan dibelanjakan, apa saja yang akan dibeli. Pengelolaan uang yang efektif bergantung pada secermat apa Anda merencanakan pengeluaran. Buat beberapa kategori pengeluaran seperti biaya sewa rumah jika masih ngekos atau ngontrak, pengeluaran makan minum, biaya transportasi, kebutuhan personal, perawatan kesehatan, dan hiburan. Identifikasi jenis-jenis pengeluaran Anda dalam sebulan, misalnya yang mana termasuk pengeluaran tetap dan tidak tetap, serta pengeluaran penting dan tidak penting. Dengan begitu, Anda dapat mengoptimalkan anggaran untuk kebutuhan. Yang ketiga, menabung dan berinvestasi. Selain merencanakan pengeluaran Anda, cara mengelola uang dengan baik adalah dengan menabung dan berinvestasi. Manfaat menabung adalah untuk mencapai tujuan keuangan jangka waktu tertentu. Nggak sampai puluhan tahun ya, misalnya hitungan bulan atau kurang dari 5 tahun. Misalnya menabung untuk DP rumah, beli laptop buat kerja, dan sebagainya. Selain itu, menabung sangat bermanfaat untuk keperluan mendesak alias sebagai dana darurat. Dengan menabung untuk dana darurat, Anda tidak akan kewalahan atau stres saat hal tak terduga terjadi, misalnya saat kehilangan pekerjaan, darurat medis, perbaikan alat kerja atau perbaikan kendaraan, dan keperluan darurat lainnya. Menabung ini bukan berarti menyimpan uang sampai jangka waktu puluhan tahun, setelah itu baru digunakan. Enggak sama sekali. Tujuan menabung bukan kayak gitu ya. Jika ingin menyimpan uang dalam waktu puluhan tahun, sebaiknya diinvestasikan, bukan ditabung. Investasi akan membuat uang Anda lebih berkembang. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan Anda. Beberapa contoh instrumen investasi adalah reksadana, saham, deposito, real estate atau properti, dan sebagainya. Yang keempat, catat pengeluaran. Ini adalah bagian yang penting banget dilakukan dalam pengelolaan keuangan, yaitu mencatat pengeluaran. Apakah Anda selama ini mengetahui berapa total pengeluaran Anda dalam sebulan? Jika Anda belum terbiasa mencatat pengeluaran, coba deh mulai sekarang catat setiap transaksi yang dilakukan. Mungkin nggak harus detail banget ya, misalnya beli nasi goreng ayam spesial pakai sosis Rp15.000, ya tulis saja nasgor 15.000. Yang penting ada keterangan dan nominalnya sehingga kegiatan mencatat pengeluaran ini nggak bikin kita repot. Catat setiap transaksi keuangan yang dilakukan.
Jika ada kitir belanja, jangan dibuang dulu ya, simpan di dompet. Kitir ini membantu banget saat kita mencatat pengeluaran. Dengan mencatat pengeluaran secara cermat, kita tahu kemana saja uang dibelanjakan dan gimana kebiasaan belanja kita. Kita jadi tahu jika ada pengeluaran nggak penting sehingga bisa lebih hemat di kemudian hari. Yang kelima, pastikan pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Jika mencatat pengeluaran dengan rutin, maka di akhir bulan kita jadi tahu berapa total pengeluaran dalam bulan itu. Setelah tahu total pengeluaran, saatnya membandingkan pengeluaran dan pemasukan. Hitung apakah total pengeluaran lebih kecil atau lebih besar daripada pemasukan. Salah satu cara yang tak kalah penting dalam mengelola uang secara efektif adalah memastikan bahwa pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Jadi total uang yang dibelanjakan lebih sedikit daripada total uang yang dihasilkan dalam satu bulan. Inilah yang dimaksud dengan hidup sesuai kemampuan finansial alias bergaya sesuai isi kantong. Jika saat ini pengeluaran Anda melebihi pemasukan, nggak usah khawatir. Anda masih berkesempatan untuk mengelolanya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Pertama, Anda bisa menghemat dengan mengurangi pengeluaran yang nggak penting. Kedua, menambah penghasilan sehingga pemasukan menjadi lebih banyak dan lebih besar daripada pengeluaran. Yang keenam, jika ada hutang, lunasi secepat mungkin. Pengelolaan uang yang baik melibatkan pengelolaan hutang. Jika Anda punya hutang, kelola hutang sehingga bisa membayarnya tepat waktu. Hutang itu harus dibayar ya, bertanggung jawablah dengan hutang yang Anda miliki. Nggak hanya hutang di bank atau lembaga resmi penyedia hutang, tetapi hutang kepada teman, kerabat, atau keluarga harus dibayar lunas juga. Kelola hutang Anda dengan membayarnya tepat waktu. Bila perlu, usahakan agar bisa melunasi hutang dengan cepat. Catat hutang-hutang yang Anda miliki. Urutkan hutang bunga tertinggi sampai terendah. Prioritaskan untuk membayar hutang dengan bunga tertinggi. Hal ini bukan berarti mengabaikan hutang-hutang lainnya. Hutang kepada siapapun harus tetap dibayar lunas dan tuntas. Uang Ngalir Terus sudah pernah share cara melunasi hutang dengan cepat. Silakan cek videonya di YouTube channel Uang Ngalir Terus ya. Nah, melunasi hutang dengan cepat dapat membebaskan uang sehingga bisa dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Ingat, jangan mengambil hutang baru saat sedang berusaha melunasi hutang-hutang sebelumnya. Yuk kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu review kondisi keuangan secara teratur. Ini adalah cara mengelola uang yang terakhir, yaitu melakukan review kondisi keuangan secara teratur. Namanya juga mengelola uang, ya kita mesti terbiasa dengan hal-hal terkait keuangan. Meninjau kondisi keuangan sebaiknya dilakukan secara teratur ya, misalnya setiap bulan, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Luangkan beberapa jam di akhir bulan untuk menganalisis kondisi keuangan. Melakukan review keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan saat ini. Hal ini melibatkan pertimbangan yang cermat dan kritis terhadap pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, hutang, dan tujuan keuangan secara keseluruhan. Dengan melakukan analisis kondisi keuangan, Anda dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, memanfaatkan peluang, membuat keputusan yang tepat terkait finansial, mencapai tujuan finansial, menghindari potensi keterpurukan akibat pengelolaan uang yang buruk, serta mengurangi rasa khawatir dan stres yang disebabkan oleh finansial. Well, itulah 7 cara mengelola uang dengan baik. Apakah Anda punya cara lain dalam mengelola uang? Atau ingin request hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.